Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kita bahas yang logic dan rule based. Jadi logic dan set ya. Jadi knowledge ini bisa kita representasikan dalam bentuk simbol dari logic ya. Logic ini satu ilmu yang sudah tua ya. Ya sebenarnya ilmunya yang sudah tua ya, karena ini berkaitan dengan konklusi benar atau tidak. Ya. Logika atau logik ya adalah satu studi dari aturan, ya, penalaran yang berkaitan dengan konklusi ya dari sejumlah premis. Ya. Nah, automatic reasoning ya sampai saat ini itu masih menggunakan programming logic ya, yang dalam konteks sistem pakar. Ini frame ya kemarin. Nah ini form of logic ya. Jadi bentuk dari logika ini bisa banyak macam ya. Ya salah satunya adalah dalam bentuk silogisme ya, yang ditemukan oleh Aristoteles ya, Aristotle. Silogisme ini mempunyai dua premis ya, yang bisa menyediakan evidence to support the conclusion ya. Jadi bisa menyediakan gejala untuk mendukung konklusi ya. Contoh premisnya misalnya all cat are climber, ya, kemudian Garfield is a cat, maka konklusinya adalah Garfield is a climber. Ini adalah contoh dari silogisme ya. Ya ini mungkin pernah berdapat di matematika discrete ya. Nah, silogismenya, contoh lagi ya, premisnya all men are mortal, kemudian Socrates is a man, maka konklusinya Socrates is mortal. Sehingga bisa kita buat modelnya, ya. All X are Y, premisnya Z is a X, ya. Z is a Y, ya. Konklusinya. Kemudian ada model categorical syllogism ya. Ini adalah model deduktif ya, di mana ada dua premis dan sebuah konklusi. Ya. Jadi major premisnya all M are P ya, minor premisnya all S is M ya, maka konklusinya all S is P. Ini mirip dengan yang tadi ya. Ya, ini contohnya kalau untuk categorical statement ya, formnya kalau all A is all S is P. Jadi artinya itu adalah universal afirmatif. Kemudian yang E itu no S is P, universal negatif, jadi bisa negatif juga. Nah, ada juga yang sum. Sum itu hanya particular. Nah, ini kategorikal yang menggunakan all and some ya. Nah, ini contoh premisnya ya. Ini kita tidak terlalu banyak bahas ini. Nah, kemudian kaitannya lagi dengan logic yang satunya yaitu proportional logic. Ini kalau Anda pernah belajar tentang tabel kebenaran. Ya, jadi ada logika tentang proportional logic yang concern-nya pada syntax statement ya, bukan semantik ya. Ini contohnya ya ini biasanya dalam bentuk himpunan juga ya. Jadi ini ada himpunan semesta semua mobil. Kemudian di sebelah himpunan di sebelah yang kiri ini all blue car ya. Kemudian yang sebelah sana all car with manual transmission. Maka di tengahnya ini adalah yang termasuk intersection-nya, himpunan intersection-nya. Kemudian ada logika Boolean ya. Kalau yang tadi proportional logic mungkin masih ingat ya logikanya tuh and, or, not ya, SOR, implication sama equivalent ya. Nah, kalau yang ini tentang logika Boolean. Jadi nilainya itu antara 0 dan hanya 0 dan 1 ya. Jadi kita definisikan bahwa nilainya itu true atau false. Kemudian fitur dari proportional logic ya sama juga ya karena dia nanti diklasifikasikan sebagai nilai true dan false ya.
We call the sentence statement or proposition ya. Jadi biasanya kalimat statement itu kita istilahkan dengan proposition ya. Nah, paradoksnya ya statement tidak bisa diklasifikasikan sebagai true atau false ya. Kemudian ada open sentence, itu artinya statement itu tidak bisa dijawab secara absolut. Jadi ada dua istilah, paradox dan open sentence. Ini dikaitannya di propositional logic. Nah, ini untuk mengingat yang kembali ya. Jadi logika proporsional itu terdiri dari ini kalau saya buat ini ingat kembali ya. Itu ada logika not ya, logika not. Ada logika and, ada logika or ya. Yang ini yang paling umum digunakan ya. Nah, selain itu ada beberapa logika lagi, yaitu logika SOR. Ya, ini biasanya dipakai di kriptografi ya. Ini banyak pakai ini kriptografi ataupun operasi digital ya. Itu banyak pakai ini ya, logika SOR ya. Kemudian logika implikasi, implication. Ini biasanya diterjemahkan artinya jika maka ya. Jika maka. Ini mungkin masih ingat ya. Kemudian ada logika ekivalen. Atau kalau di matematika diskrit itu namanya bimplikasi. Ya, ekivalensi. Jadi kalau not itu ya not P maka ya jika not P ya misalnya saya buat kayak gini maka nilainya adalah kebalikan dari nilai himpunan dari P ya. Jadi kalau P-nya true maka not P-nya adalah false gitu kan. Kalau N ya misalnya kita punya dua himpunan P dan Q ya. P dan Q. Kalau P dan Q ya ini akan bernilai true ya kalau kedua nilai P dan Q sama-sama true. Akan bernilai kalau nilai statementnya itu ya sama-sama false, maka dia nilainya true. Selain itu nilainya false. Ya. Nah kalau yang logika SOR ini biasanya nilainya berbeda ya. Yang penting nilainya tidak sama. Jadi yang satu true, yang satu false itu nanti logikanya true. Kalau implication ya ini akan menghasilkan nilai false jikalau ya nilai P-nya true, nilai Q-nya false. Selain itu semuanya nilainya true. Kalau ekivalen ini kebalikan dari exclusive OR. Ya. Jadi ekivalen ini akan bernilai true kalau kedua nilai P dan Q-nya sama. Ya, itu untuk yang logika proporsional. Nah, jadi ini logika implikasi. Jadi yang di bawah ini material implication P dan maka Q, maka P ini akan bernilai true, maka harus diikuti dengan Q itu sama dengan true. Ya. B conditional ini yang kita namakan dengan bimplikasi, yang tadi equivalent. Jadi ini equivalent, ini implication. Ya. Jadi B conditional atau bimplikasi sih, ya. Kalau P implies Q and Q implies P. Nah, waktu kita belajar tentang tabel kebenaran ya, tentang logika proporsional pasti masih ingat istilah tautologi ya dan kontradiksi. Nah, tautologi itu adalah satu statement di proportional logic di mana semua nilai ya case-nya itu bernilai true. Ya, jadi possible case-nya itu bernilai true semua. Kalau contradiction berarti kebalikannya, semuanya bernilai false. Ya. Jadi kalau Anda pernah belajar ya P maka Q dan sebagainya, kemudian dalam satu ini kita cek tabel kebenaran. Kalau nanti hasilnya itu true semua, maka dinamakan tautologi. Nah, kalau dia false semua, maka dinamakan dengan contradiction.
Nah, contingent statement, statement that is neither a tautology nor contradiction. Ini yang tidak masuk tautologi dan tidak masuk contradiction. Nah, ini contoh tabel kebenaran ya. Ini kebetulan hanya logika not, and, or, implication, implication ya. Yang eksklusif or nggak dibuat ya. Jadi ini tabel kebenaran ya, semoga masih ingat kembali ya tentang tabel kebenaran dari dua buah logika ya, biner ya. Kemudian terkait dengan rule of inference ya, masih ingat lagi ya, itu ada modus ponens dan ada modus tollens. Ya. Modus ponens ini adalah direct reasoning, law of detachment, assuming the antecedent. Ya. Nah, kemudian kalau yang tollens itu mulai dari indirect reasoning, ya, law of contraposition, assuming the antecedent. Ya, kita lihat contohnya ya. Nah, ini model ponens ya. If there is power, the computer will work. Kemudian there is power, maka the computer will work. Jadi kalau jika A maka B, kemudian diketahui ada premis A, ya, maka konklusinya adalah B. Kemudian kalau yang model tollens ya, jika P maka Q, kemudian kita ada pernyataan negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P. Nah, ini adalah modus tollens. Jadi yang ponens dan tollens. Ya. Ini dulu pasti masih ingat nih. Nah. Kemudian kaitannya dengan formal logic proof ya, ini banyak di ya sama seperti di ini ya, modus tollens dan ponens ini ya, hanya pengembangannya. Jadi namanya formal logic ya. Atau dapatnya di metode formal ya. Ini mata kuliahnya di metode formal ya. Cheap price rise only if the yen rise, kemudian the yen rise only if dollar fall, and if the dollar fall dan the yen rise. Ya, jadi ada kondisi ya. Yang pertama cheap price, berarti C ya. C maka Y. Y itu adalah yen rise. Yen rise only if dollar fall, D. Ya, kemudian dollar fall, then yen rise. Kemudian ada cheap price. Ya, cheap price has risen. Maka conclusion-nya adalah dollar has fallen. Ini formal logic ya. Jadi modelnya ada apa, digunakan ekuivalensi, substitusi, ada modus ponens dan modus tollens yang untuk mendapatkan konklusinya. Ya. Kemudian ada model konjunktif, ya, konjunktif normal form. Kemudian ada model Kowalski, klausal dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari waktu kita menerjemahkan ya knowledge representasi dari kasus di sistem pakar ya. Ya, kebanyakan sih menggunakan yang model ya seperti ini ya. Jadi menggunakan clause ya. Kalau kita lihat sih model-modelnya mirip yang di Horn clause ya. Artinya ujungnya itu adalah yang satu conclusion ya. Satu conclusion. Nah, ini method of contradiction ya. Ini hanya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita menggunakan aturan yang ada pada logika untuk menyelesaikan model penalaran seperti ini. Ini format reasoning ya. Jadi bagaimana kita melakukan penalaran ya. Jadi A maka B, B maka C, ya, kemudian C maka D, maka jawabannya adalah A. Ini di resolve menggunakan modus ponens. Kemudian yang backward chaining, backward reasoning ya, nanti kita pelajari ini. Ya, ini dia ngambilnya dari yang conclusion ya. Why if T is very large? Kenapa? Karena kan ini termasuk satu anggapan, satu nilai conclusion ya. T may support all kind of inference ya. We have nothing to do with the proof of our goal. Kemudian combination-nya explosion. Maka ini ya, bisa kita telusur secara terbalik. Itu namanya backward reasoning. Kemudian
refutation ya, terkait resolution refutation. Ini untuk membuktikan bahwa ini tidak benar ataupun benar ya. Jadi ini berkaitan dengan beberapa model reasoning yang sebelumnya. Ini. Jadi ini hanya pembuktian kita memberikan satu ekuivalensi dari beberapa pernyataan yang ada ya, kita buktikan bahwa ini adalah tidak benar atau false. Itu namanya refutation ya. Nah, itu istilahnya. Kemudian untuk method contradiction dan seterusnya. Nah, kemudian yang masuk ke dalam ranahnya prolog ini adalah proportional logic. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu adalah logika ya, yang sudah kalian pelajari. Nah, model yang baru yang kalian pelajari sekarang adalah model yang termasuk kategori proportional logic. Ya, ini yang biasa dipakai secara simbolik ya. Kalau di perguruan tinggi lain tuh computational simbolik ya mata kuliahnya ya. Nah, proporsional atau statement atau cross statement ya itu bisa berupa nilai true yang ditentukan ya. Nah, di sini juga ada open statement ya, yaitu sentence dengan terdiri dari variabel. Kenapa? Karena nanti di proportional logic Anda bisa memberikan variabel di situ. Kemudian combinational explosion ya, karena bisa menjadi lebih kompleks ya. Cannot prove argument with quantifier ya, karena nanti kita ada pembuktian argumen ya dengan menggunakan quantifier ya. Jadi ada beberapa nanti statement yang bisa kita telusur ya. Nah, predikat logik ya itu bisa berupa seperti ini ya. Jadi kayak kemarin Andi makan pisang, maka bisa kita buat misalnya ya. Tadi itu mana? Misalnya Andi makan pisang, maka bisa kita buat predikat logiknya makan Andi, pisang. Jadi terdiri dari predikat dan argumen. Jadi yang subjek dan objek ini nanti menjadi argumen ya. Dan kata kerjanya adalah predikat. Nah, kemudian ada juga yang modelnya quantifier. Quantifier itu kalau misalnya for all atau semua, misalnya saya buat semua manusia, ya, maka saya buat A, ini ya, A terbalik ya, AX, ya, manusia X nanti. Kalau ini biasanya dinamakan dengan for some atau beberapa orang atau beberapa manusia. Nah, berarti saya bisa kasih simbol X dalam kurung manusia X misalnya. Ini untuk yang quantifier. Dan quantifier ini berhubungan dengan variabel karena selalu digandeng dengan variabel. Ya, biasanya dikasih variabelnya tuh X. Kemudian function of variable, jadi kita juga bisa mendeklarasikan sebuah function ya yang berkaitan dengan variabel tadi. Nah, contoh, apakah Socrates ini mortal? Ya, nanti tinggal dicek di sini ya menggunakan konsep backtracking ya. Jadi predikat logik ini bisa kita gunakan untuk ini ya, untuk telusur. Nanti Anda bisa lihat contohnya di modul yang sudah saya share ya, di modul praktikum visual prolog ya, yang sudah saya share di situ. Kalau tidak salah ada tentang materi pembahasan backtracking di predikat logik ya. Nah, di situ Anda boleh gunakan ini. Kemudian yang terkait dengan universal quantifier ya, biasanya didefinisikan dengan for all atau for every ya. Nah, ini simbolnya ya. Kemudian untuk yang quantifier yang for some atau there exists ya, biasanya dikasih there exists, for some ya, atau kalau di Indonesia itu beberapa gitu ya, itu bisa diginikan. Nah, kemudian first order predicat logic. Ya, ini quantification not over predicate or function logic, not most quantifier counting recorder. Ya, jadi ini lebih banyak menggunakan ini ya, counting. Ya. Cannot expect this, they are sometimes true. Ya.
biasa dinamakan dengan model fuzzy logic, ini first order predicate logic. Kemudian silogismenya sama ya. Nah, ini mirip dengan seperti yang di teori logik awalnya ya. Jadi di predicate logic juga punya silogisme ya, sama. Kemudian terkait dengan rule dari universal instantiation itu juga sama ya. Jadi di sini semua ini itu bisa kita deklarasikan seperti ini. Cuma nanti di prolognya itu kita tidak pakai istilah ini ya. AX-nya itu nanti kita sembunyiin. Jadi misalnya semua mahasiswa ya pasti kuliah, ya kan? Misalnya gitu ya. Jadi saya buat AX ya, mahasiswa X sama dengan lebih dari kuliah X. Nah, gitu. Jadi saya bisa artikan nanti waktu dideklarasikan di prolog itu enggak perlu pakai yang for all-nya itu dibuang, disembunyiin. Jadi langsung tulis mahasiswa X sama dengan kuliah X. Nah, itu untuk mendeklarasikan ini, rule of universal instantiation. Ya, ini tentang formal proof ya. Ini sama juga bagaimana kita buktikan bahwa premis yang kita berikan itu bisa ditelusur dan menghasilkan nilai true atau false ya. Kemudian well-formed formula, anatomy of formula dan sebagainya, ini juga sama ya. Dan di prolog juga ada nanti pembuatan formula ya. Jadi nanti kita buat di dalam pembuatan formula. Nah, sekarang kaitannya dengan rules. Ya. Jadi ada satu knowledge representation yang paling banyak digunakan, ya itu adalah yang model rules. Ya. Jadi bentuknya itu adalah dalam bentuk if-then. Nah, if-then ini terdiri dari if part, ya untuk beberapa action, ya kemudian then part, ya, ini untuk conclusion. A rule provides some description of how to solve a problem. Jadi satu rule ini bisa menyediakan beberapa deskripsi bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Ya. Rules lebih mudah di-create ya dan dimengerti ya. Jadi lebih gampang ketimbang Anda menggunakan yang logic tadi. Tapi ini tergantung sih, kita kembalikan ke masing-masing ya. Yang sukanya menggunakan predikat logik, nanti bisa juga buat sistem pakarnya. Saya ada upload juga ya, contoh sistem pakar menggunakan bahasa Prolog ya. Nanti kalau mau codingnya, gunakan Visual Prolog ya, atau SWI Prolog ya. Kemudian, any rule consists of two parts ya, if ya, jadi terdiri dari if part yang biasa dinamakan dengan antecedent atau premise atau condition. Kemudian satu bagian lagi yaitu then part. Itu yang dinamakan dengan consequent atau conclusion atau action. Ya, jadi ini if, antecedent, then consequent. Ini yang paling gampang digunakan ya, karena saya lihat banyak sistem pakar yang dibuat oleh mahasiswa itu dia menggunakan knowledge base-nya itu menggunakan model ini. Kemudian rules-nya itu bisa di-join menggunakan conjunction atau disjunction ya, atau kombinasi dari keduanya ya. Tapi saya lebih prefer kalau Anda menggunakan conjunction ketimbang disjunction. Kenapa conjunction yang saya prefer ya? Kalau conjunction itu ya atau logika N ya, salah satu antecedent itu bernilai false, maka rule ini tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena nilai kondisinya sudah false. Kalau sudah false, logika N ya, salah satu false itu tidak akan menghasilkan nilai. Jadi dia sudah false. Nah, kalau or ya, salah satu dia itu false ya, sedangkan yang lain itu true, maka akan menghasilkan satu conclusion, consequent. Ya, mana lebih tepat yaitu tergantung dari penggunaan. Maka saya lebih condong menggunakan yang logika N. Itu yang lebih baik ya ketimbang OR. Karena kalau misalnya di dalam satu penelusuran ya,
lebih baik kita bikin ya agar dia konsisten ya. Jadi Anda gunakan yang and, kalau conjunction ya gunakan and ya, atau kalau mau pakai or ya silakan pakai disjunction. Ya. Jadi ada kalanya nanti kalau Anda telusurnya pakai or ya, itu malah tidak nyampe ke konsekuen karena kan dianggap general ya, salah satu aja itu masih dianggap konklusinya itu gitu. Ya kalau di and ya kita bisa turunkan nih rule-nya itu di dalam menjadi beberapa rule ya. Jadi waktu kita telusur kalau tidak memenuhi rule tadi, ya kita bisa ambil rule yang memang tepat dapat gitu ya. Makanya kalau dibikin sistem pakar jangan bikin rule-nya itu satu rule itu panjang sekali if A B C dan seterusnya ya. Jadi ada mahasiswa juga bikin gitu. Satu penyakit satu rule. Nah, itu keliru ya. Dalam sistem pakar ya tidak semua gejala itu dimiliki oleh satu penyakit ya. Ya, katakanlah saya buat misalnya penyakit demam ya. Ada yang demam itu karena dia hanya sakit kepala, gejalanya badannya suhu badannya tinggi. Ada yang dia pilek-pilek ya, kemudian sakit kepala, ada yang mual-mual misalnya kan. Dia demam juga gitu kan. Ada juga dia diare. Diare juga bisa demam loh. Nah, jadi banyak sekali antecedent yang bisa kita masukin ke dalam rule ya dengan conclusion yang sama. Jadi memang kalau bagus itu jangan dibikin satu rule itu panjang semua. Itu keliru ya. Kalau Anda lihat di contoh-contoh yang di internet tuh banyak yang apa ya, bikin aplikasi PHP misalnya ya, menggunakan web base gitu ya. Tapi nanti dicentang tuh, centang gejalanya tolong dicentang, centang semua. Nah, itu bukan sistem pakar gitu. Ya, itu hanya mencocokkan aja. Ya, jadi saya mau kasih tahu ya jangan sampai Anda terjerumus dengan contoh-contoh yang sudah ada di internet, apalagi yang dijual dan sebagainya. Itu enggak usah Anda gunakan. Tapi kalau untuk sebagai bahan perbandingan ya silakan ya. Nah, nanti paling tidak waktu Anda create sebuah sistem pakar, Anda sudah tahu nih, menyusun knowledge base itu memang tidak bisa sembarangan juga. Ya. Jadi ada yang mungkin, udahlah nanti sistem pakarnya konsulnya pakai centang-centang aja gitu kan. Nah, enggak seperti itu ya. Gitu. Jadi ini nanti harus diluruskan di bagian ini. Nah, ini ada contoh juga ya karena dia bisa berupa kombinasi and atau or ya, yang seperti ini ya. Jadi ada yang semua hanya satu tunggal aja if condition then action ya. Ada yang seperti ini ya. Kemudian ada juga yang condition 1, and condition 2, or condition 3 then action. Jadi ada logika or di situ. Nah, kemudian misalnya the antecedent of a rule incorporate two part, an object and its value. The object and its value are linked to by operator. Jadi bisa saja nanti ada yang menggunakan nilai, ya. Jadi ini bisa kita gunakan symbolic value ataupun numerical value. Misalnya, apakah umur usia itu kurang dari 18, kemudian cash withdrawalnya 1.000, maka signature of the parent is required. Kalau kita misalnya lain, misalnya seberapa besar sih tingkat Anda merasakan sakit kepala ya, mungkin nanti kita kasih horizontal bar, Anda scroll bar atau gimana gitu, atau Anda kasih slider atau apa gitu ya, atau Anda bikin dalam bentuk button banyak-banyak, misalnya ada 4 button gitu, yakin, tidak yakin, kurang yakin, cukup yakin gitu kan. Nah itu nanti akan menggandeng satu value di situ ya. Jadi ada yang buat seperti itu ya. Jadi sistem pakarnya bukan dijawab dengan ya tidak, tapi dia bikin ada yang mode slider ya, ada slider number gitu ya, atau pakai up number gitu ya, up down number masalah. Jadi nilainya bisa kita variabelkan. Itu juga bisa ya. Nah ini rule bisa merepresentasikan relasi, rekomendasi, direktif, strategi, dan heuristik ya. Jadi ini banyak sekali contoh ya. Kalau ini yang mode relasi, jadi if the fuel tank is empty, then the car is dead. Kemudian juga bisa sebagai sistem rekomendasi.
Jadi kalau Anda mau bikin satu sistem pakar rekomendasi, itu memang bisa menggunakan knowledge based event. Atau juga model direktif, strategis, dan heuristik ya. Ini contoh yang strategi dan ada yang bentuknya heuristik. Oke, mungkin itu untuk materi